Kisah Danau Toba yang menakjubkan. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai hiduplah seorang petani kebun bernama Toba. Setiap pagi, Toba akan pergi ke ladangnya dengan semangat yang membara. Ia menanam bibit, merawat tanamannya dan memanen hasilnya dengan tekun. Tidak hanya berladang, Toba juga sering pergi ke sungai. Di sana, ia akan memancing ikan untuk dimakan atau dijual. Hari-hari Toba berlalu dengan rajin dan penuh kerja keras. Namun, di suatu siang yang hangat, Toba merasa sedikit murung. Setelah bekerja keras di ladang seharian, perutnya terasa sangat lapar. Ia bergegas menuju sungai, berharap bisa segera mendapatkan ikan untuk santapan. Sayangnya, kailnya terus bergeming, tak ada satupun ikan yang mau mendekat. Toba mulai berangan-angan. "Ah, seandainya aku punya seorang istri," bisiknya dalam hati. "Pasti ia akan menyambutku pulang dan menyiapkan hidangan lezat." Tiba-tiba, kailnya bergoyang kuat. Toba terkejut dan segera menarik pancingnya. Wah! Seekor ikan mas yang sangat besar terangkut ke darat. Belum pernah Toba melihat ikan sebesar itu di sungai. Hatinya melonjak gembira. Ia segera membawa ikan istimewa itu pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Toba sudah memayangkan betapa nikmatnya santapan ikan mas besar itu. Setibanya di rumah, Toba meletakkan ikan di dapur dan bergegas menyiapkan segala sesuatu untuk memasak. Namun, ketika ia kembali ke dapur, ia sangat terkejut. Ikan masnya sudah tidak ada. Di tempat ikan itu tadi, kini berdiri seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Perempuan itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada Toba. Dengan terbata-bata, Toba bertanya siapa gerangan perempuan itu. Perempuan cantik itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk dewa menjadi ikan. Toba telah membebaskannya dari kutukan itu. Karena merasa berhutang budi, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Tapi ada satu syarat penting, Toba harus berjanji untuk merahasiakan asal-usulnya yang dari ikan. Toba yang sedang berbunga-bunga segera menyetujuinya. Maka, mereka pun menikah dan hidup bersama sebagai suami istri. Waktu berjalan dan kebahagiaan Toba semakin lengkap ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang tampan, namun sedikit nakal dan suka membangkang. Berbeda jauh dengan ayahnya yang rajin. Samosir juga memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. Toba harus bekerja lebih giat lagi di ladang demi mencukupi kebutuhan makan keluarganya. Meski Samosir seri membuat ulang dan enggan membantu, Toba tetap menyayangi anaknya sepenuh hati. Suatu hari, sang ibu meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang ayahnya ke ladang. Samosir mengerutu, tapi akhirnya menurut juga. Dalam perjalanan, matahari bersinar terik membuat Samosir merasa lapar. Aroma masakan ibunya yang lezat terus menggoda hidungnya. Ia pun mulai mengintip bekal makan siang ayahnya. "Ah, sedikit saja tidak apa-apa," pikirnya. Ia pun mencicipi nasi dan lauk pauk itu. Rasanya sangat nikmat. Satu suap tak cukup, Samosir terus memakannya lagi dan lagi. Sepanjang jalan menuju ladang, Samosir mengulang perbuatannya itu sampai bekal makan siang ayahnya nyaris habis tak tersisa. Setibanya di ladang, Toba menyambut Samosir dengan senyum dan rasa lapar yang mendalam. Namun, ketika ia membuka bungkusan makan siangnya, senyumnya luntur. Bekal itu kosong melompong. Hanya sisa-sisa kecil yang terlihat di dalam bungkusan daun. Toba yang sudah sangat lapar dan lelah setelah bekerja keras dari pagi menjadi sangat marah. "Kemana makanan ayah?" bentaknya pada Samosir.
Samosir hanya menjawab bahwa ia tidak tahan menahan lapar. Tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Melihat sikap Samosir yang demikian, amarah Toba memuncak. Ia lupa akan janjinya kepada sang istri. Dasar anak tidak tahu diri. Anak ikan, teriak Toba meluapkan kekesalannya. Samosir terkejut. Toba kembali menegaskan bahwa Samosir adalah anak dari perempuan yang dulunya seekor ikan. Mendengar kenyataan pahit itu dari mulut ayahnya sendiri, Samosir berlari pulang sambil menangis tersedu-sedu. Ia memeluk ibunya dan menceritakan semua perkataan ayahnya. Sang ibu sangat sedih dan kaget. Hatinya terluka menapati janji suaminya telah diingkari. Dengan perasaan kecewa dan marah, sang putri bersama Samosir pergi meninggalkan rumah. Toba yang menyadari kesalahannya segera bergegas pulang dari ladang. Namun, ia terlambat. Istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Langit pun seketika berubah gelap, gemuruh petir terdengar dari segala arah. Seolah-olah alam ikut murka karena Toba telah mengingkari janjinya. Toba berlari mencari istri dan anaknya, namun tak berhasil menemukan mereka. Sang putri, yang berjalan sambil menggandeng Samosir, tahu bahwa bencana besar akan datang. Dari setiap jejak kakinya, air mulai keluar membanjiri tanah. Ia segera menyuruh Samosir untuk berlari menuju daratan tertinggi di desa itu. Dengan berat hati, mereka berpisah. Sang putri terus berlari dan dari jejak kakinya, air terus keluar tanpa henti. Air semakin banyak dan tak terbendung menenggelamkan seluruh desa. Sang putri kembali berubah menjadi ikan dan ikut tenggelam dalam lautan air yang luas. Lama-kelamaan, seluruh daratan itu berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan indah. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Sementara itu, daratan tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri kini dikenal sebagai Pulau Samosir.